La membanting pegangan tangga panggung, dan lantai seluruh aula tiba-tiba retak. Tanaman merambat beracun berwarna hijau tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah-celah dan melilit ke arah ketiga orang itu seperti ular berbisa yang lentur. Mo Chen menghunus pedangnya, dan dengan energi pedang, La memotong tanaman merambat beracun yang mendekat satu persatu. Hati-hati, ini adalah tanaman merambat jantung yang rusak. Bulu-bulu halus pada tanaman merambat ini akan menembus kulit dan merusak meridian jantung. Humazi memanggil jaring emas besar, mata jaringnya berkilauan dengan cahaya rune, mencegah masuknya racun Ivy. Chen Ping, orang tua ini berada di puncak peringkat ketujuh alam abadi bumi. Hati-hati dengan kemampuan racun bawaannya. Chen Ping mengabaikan tanaman merambat beracun di sekitarnya. Matanya tertuju pada Wan Duzi, lawanmu adalah. La menyerbu maju lagi, dan kali ini gerakan pedangnya bukan lagi gerakan yang ganas, tetapi menggabungkan gerakan tubuh licik yang dipelajari dari makam pedang. Pedang pembunuh naga tampak hidup di tangannya, kadang berubah menjadi ular emas yang menari, kadang berubah menjadi cakar naga hitam, dan setiap pedang diarahkan langsung ke titik lemah Wan Duzi. Wan Duzi jelas tidak menyangka ilmu pedang Chen Ping begitu aneh. La mundur berulang kali, dan jubah hijaunya terpotong oleh energi pedarik, memperlihatkan kulitnya yang seperti kulit kayu di baliknya. Binatang kecil, apa kau pikir aku takut padamu? Wan Duzi mengamuk. La merobek jubah hijaunya, memperlihatkan tato hitam berbentuk ular di dadanya. Sambil bergumam sendiri, tato itu hidup dan berubah menjadi ular sepanjang 60 cm. Ular itu merayap di lehernya hingga ke atas kepalanya dan membuka mulutnya untuk meludahkan lidahnya. Ini racunku yang mengancam jiwa, ular erosi, kata Wan Duzi sambil tersenyum kejam. Racun itu akan menggali ke dalam lautan kesadaranmu dan menggerogoti jiwamu sedikit demi sedikit, membuatmu berharap mati. Ular roh erosi berubah menjadi garis hitam dan melesat ke arah alis Chen Ping dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Mo Chen dan Humazi berteriak bersamaan dan ingin menyelamatkan tetapi terjerat oleh tanaman merambat beracun. Chen Ping tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Alih-alih mundur, La malah maju, dan cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba muncul dari antara alisnya. Itulah perisai kekuatan naga yang terbentuk setelah ia memurnikan esensi naga. Mendesis, ular roh erosi menghantam cahaya keemasan, mengeluarkan desisan melengking, dan benar-benar terkejut dan terpental mundur, dengan semburan asap putih keluar dari tubuh ular tersebut. Bagaimana mungkin? Teriak Wan Duzi. Ular pengikis jiwa adalah gu kelahirannya yang telah La kembangkan selama 100 tahun. Gu itu dirancang khusus untuk mengalahkan jiwa dan tidak pernah gagal. Tepat saat dia kehilangan kesadaran, pedang Chen Ping tiba. Ujung pedang pembunuh naga berhenti 1 inci di depan alis Wan Duzi, dan energi pedang emas dan hitam yang saling terkait telah menembus lubang berdarah di kulitnya. Kau tak bisa membunuhku. Wan Duzi akhirnya merasa takut. Aku penguasa lembah 10.000 racun. Jika kau membunuhku, kau akan diburu oleh seluruh penggarap racun surga kelima. Tatapan Chen Ping dingin dan tak tergoyahkan. Apakah keluarga Hu memohon padamu dengan cara yang sama saat
Kata-kata ini bagaikan pisau tajam, menembus pertahanan psikologis terakhir Wandusi. Wajahnya pucat pasi, dan ia pun ambruk di peron. Memotong. Chen Ping mengerahkan tenaga pada pergelangan tangannya dan pedang itu pun berkelebat. Kepala Wandusi terguling ke tanah, dan darah hijau tua mengucur deras dari lehernya. Tetapi saat bersentuhan dengan roh jahat di sekitar Chen Ping, darah itu sepenuhnya dimurnikan. Dengan kematian Wandusi, tanaman merambat beracun yang tumbuh liar langsung layu, dan kabut beracun di aula mulai menghilang. Humazi menatap mayat Wandusi di panggung tinggi, tiba-tiba berlutut di tanah, dan bersujud 3 kali ke arah keluarga Hu, leluhur, aku telah membalaskan dendammu. Mo Chen menepuk bahunya, matanya penuh desahan. Chen Ping berjalan ke tripod perunggu, dan cairan hijau tua yang masih berputar di tripod telah berubah menjadi air jernih. La mengulurkan tangannya dan menyentuh dasar tripod, lalu mengeluarkan sebuah liontin giok berukir kata, Hu. Masih ada sedikit jimat spiritual di liontin giok itu. Ini seharusnya milik keluarga Hu. Chen Ping menyerahkan liontin giok itu kepada Humazi. Humazi mengambil liontin giok itu dengan tangan gemetar, air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Ini liontin giok pelindung leluhur kita. Ketiganya menggeledah aula 10.000 racun dan menemukan banyak harta karun yang dijarah dari lembah 10.000 racun. Kebanyakan harta karun itu diukir dengan tanda keluarga Hu. Humazi dengan hati-hati menyimpan barang-barang ini, seolah-olah merupakan harta karun langka. Selanjutnya, saatnya pergi ke Sekte Cahaya Suci. Chen Ping menatap kabut beracun yang perlahan menghilang di luar jendela, kilatan dingin di matanya, tak satu pun dari mereka yang terlibat dalam pengepungan dan penindasan saat itu bisa lolos. Sekte Cahaya Suci terletak di dataran Cahaya Suci di sebelah barat surga kelima. Berbeda dengan lembah 10.000 racun yang menyeramkan dan misterius, tempat ini diselimuti cahaya keemasan sepanjang tahun. Istana-istana giok putih melayang di awan, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Namun hanya sedikit orang yang tahu berapa banyak rahasia kotor yang terkubur di bawah tanah suci ini. Chen Ping dan 2 orang lainnya berubah menjadi 3 aliran cahaya dan mendarat di luar gerbang Sekte Sengguang. Murid penjaga gerbang, mengenakan jubah putih bersih dan memegang pedang perak, segera melangkah maju untuk menghentikan ketiga orang itu begitu melihat mereka. Siapa kalian? Tolong tunjukkan kartu nama kalian. Humazi melangkah maju dan berkata dengan dingin, katakan pada pemimpin klanmu untuk keluar dan katakan bahwa keturunan keluarga Hu ada di sini untuk membalas dendam atas hutang darah mereka. Ekspresi penjaga gerbang berubah. Dasar orang gila yang berani. Beraninya kau bicara omong kosong di depan Sekte Cahaya Suci. Pedang perak di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyilaukan dan menusuk ke arah Humazi. Mata Chen Ping berkilat, dan tanpa menunggu Humazi bergerak, dia menjentikkan jarinya, dan seberkas energi pembunuh berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar, secara akurat mengenai bilah pedang panjang itu. Disertai suara, klang, yang keras. Pedang perak itu hancur berkeping-keping dan serpihannya berhamburan kemana-mana. Para penjaga gerbang itu begitu terkejut hingga mereka melangkah mundur berulang kali,
wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu adalah orang-orang jahat yang sesat. Bidat jahat. Chen Ping mencibir. Dibandingkan dengan sekte Sengguangmu, yang tampak suci di luar tetapi kotor di dalam, kami jauh lebih bersih. Pada saat itu, terdengar suara agung dari gerbang gunung. Siapa yang berisik di sini? Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya berjubah emas berjalan perlahan keluar. Wajahnya tampan, temperamennya anggun, dan cahaya keemasan lembut terpancar dari tubuhnya, tampak seperti orang suci. Dia adalah tetua penegak hukum dari Sekte Cahaya Suci, Li Xiuyuan. Mo Chen berbisik, dia adalah Dewa Bumi tingkat 7, ahli dalam teknik pedang cahaya suci, dan konon telah menguasai sedikit niat pedang suci. Li Xiuyuan melirik mereka bertiga. Ketika melihat aura pembunuh samar di sekitar Chen Ping, lah sedikit mengernyit. Tuan, Anda memiliki aura pembunuh yang begitu kuat, namun Anda berani memasuki sekte cahaya suci kami. Apakah Anda bosan hidup? Kalian, sekte cahaya suci, yang sudah lelah hidup. Chen Ping melangkah maju, dan aura pembunuh tiba-tiba meletus, menghamburkan cahaya keemasan di sekitarnya. Ratusan tahun yang lalu, kalian bergabung dengan lembah 10.000 racun dan aula dao jahat untuk memusnahkan Qianhu. Hari ini adalah hari untuk menyelesaikan masalah itu. Wajah Li Xiuyuan sedikit berubah, tetapi kemudian ia kembali tenang, raut wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Yang mulia salah. Keluarga Hu mempraktikkan teknik jahat dan mencelakai banyak orang saat itu. Bagaimana mungkin sekte Sengguang kita, sebagai sekte yang terhormat dan jujur, hanya berdiam diri? Menekan mereka berarti menegakkan keadilan. Meneguhkan keadilan untuk surga. Hu masih tertawa terbahak-bahak. Keluarga Huku telah berpraktik pengobatan selama beberapa generasi, menyelamatkan nyawa. Kapan kami pernah menyakiti makhluk hidup? Demi mencuri katalog herbal kalian mengarang kebohongan yang tak tahu malu. Omong kosong. Tatapan tegas terpancar di mata Li Xiuyuan. Sepertinya pikiran kalian telah diliputi oleh pikiran jahat. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan menyucikan kalian, para iblis jahat. Begitu ia selesai berbicara, cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba memancar, dan sebilah pedang emas muncul dari udara tipis di tangannya. Pedang itu diukir dengan rune yang rumit, memancarkan tekanan yang mendebarkan. Gerakan pertama teknik pedang cahaya suci, menerangi bumi.